Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, untuk tidak berpanjang kata, silakan Pak Agus, kita mulai. Baik, terima kasih Dr. Daryal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat semua. Kita bertemu lagi di bulan Amin, amin. Desember ini. Hari ini kita punya kajian menarik yang tadi disampaikan Pak Dahrial. Saya coba share dulu materinya. Sudah kelihatan ya. Mistisisme versus scientific dalam memahami jati diri. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bagian dari apa yang sudah kita rencanakan dalam 5 kali pertemuan. Ya, saya share kembali supaya kita mendapat gambaran komprehensifnya atau gambaran holistiknya terkait dengan batch ini. Ada 5 yang sudah kita agendakan. Yang pertama, benarkah akidah Islam tidak ilmiah? Ini kita sudah kaji, kita bahas di tanggal 10 November yang lalu. Jadi di batch ini kita mencoba mengkaji hal-hal, tema-tema yang sedang viral, yang sedang jadi kajian kontroversial di media massa atau di medsos. Karena kita ingin mengkaitkan agama ini memang tidak hanya di wilayah yang teoritis, ya, akademis dan teoritis, tetapi harus dikaitkan dengan realitas, tantangan, permasalahan yang sedang ada di sekitar kita. Nah, yang lagi viral, lagi hangat dibicarakan adalah kontroversi atau kajian tentang akidah agama, khususnya Islam, yang dianggap oleh sebagian kalangan tidak bisa atau tidak ilmiah, tidak bisa dibuktikan katanya. Akidah itu memang keyakinan, dan keyakinan itu biasanya terkait dengan hal-hal yang belum sepenuhnya terungkap. Sehingga perlu ditegaskan oleh Al-Quran dalam konsep yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani bahwa segala sesuatu realitas ini ada yang gaib loh gitu. Bukan semuanya bisa dibuktikan secara empirik, kasat mata, terlihat oleh mata, terdengar, dan semacam itu, tetapi banyak sekali hal-hal yang memang belum bisa dibuktikan. Kenapa? Nah, kita sudah membahas waktu itu, karena memang kegaiban itu adalah bagian dari realitas sesungguhnya. Di dalam kajian ilmiah, telah disimpulkan ya perkiraan bahwa jagat raya ini yang bisa diamati, yang disebut sebagai observable universe, itu hanya sekitar 5%. Yang 95% itu nggak bisa diamati. Baik karena ruangan yang terlalu jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi, atau dikarenakan eh, waktu ke masa lalu miliaran tahun, waktu ke masa depan miliaran tahun misalnya, atau dia dalam bentuk materi yang terlalu kecil dalam skala mikrokosmos, bahkan nanokosmos dalam skala kuantum gitu ya. Terlalu kecil nggak bisa dilihat, dibuktikan keberadaannya secara eksplisit, melainkan hanya jejak-jejak dan tanda-tandanya. Atau dalam skala yang justru terlalu besar, kita juga tidak bisa memberikan data yang kasat mata. Jadi poin pentingnya, kita telah membicarakan secara ilmiah bahwa keyakinan yu'minuna bil ghaib terhadap yang gaib itu, yang dalam rukun iman itu, sesungguhnya adalah kajian ilmiah. Cuma memang ada yang baru di level asumsi, di level hipotesa, dan di level teori.
sebagiannya belum bisa dibuktikan dalam level hukum atau realitas. Tetapi bahwa itu nyata, ya. Oke, detailnya sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Itu adalah untuk melandasi kajian-kajian kita dalam batch ini. Yang kedua, kita sudah membahas bahwa beragama memang harus menempuh jalan keilmuan. Nggak boleh ngawur, gitu ya, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh doktrinal pokoknya, gitu, nggak boleh dogmatis yang tidak logis, tidak rasional, dan itu diajarkan oleh agama kita, bahkan dipersyaratkan akil balik beragama harus dimulai dengan akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai, akalnya sampai. Jadi memang ada level kecerdasan minimal yang dibutuhkan untuk memahami agama yang luar biasa ini. Dan kemudian nanti terkait dengan bagaimana proses berlogika yang dalam Islam disebut ilmu mantik, ya, ilmu logika memang dipersyaratkan tentang rasionalitas, rujukan-rujukan, ukuran-ukuran yang jelas di dalam beragama. Jangan kemudian beragama pokoknya ikut-ikutan saja gitu ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya, dan seterusnya. Yang luar biasa, agama kita mengajarkan budaya keilmuan yang egaliter supaya kita mantap di dalam beragama. Gitu. Nah, hari ini kita lebih mendetail lagi mengambil kasusnya mistisisme versus scientific dalam memahami jati diri. Ya, jati diri ini adalah bagian yang sentral dalam proses beragama, sehingga di dalam ilmu tasawuf itu ada yang satu ungkapan, man arofa nafsahu qad arofa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, jati dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Nah, cuman pendekatan ini dalam sejarah nanti kita kaji menjadi bagian bahasan kita hari ini. Ada yang pendekatannya mistis, ya, mistisisme, ada yang pendekatannya saintifik. Nah, nanti kita lihat plus minusnya seperti apa dan bagaimana sebetulnya dorongan dari dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, yang berikutnya lagi nanti akan menjadi pembahasan kita, sains itu bukan segalanya adalah memahami realitas, ya. Kita akan bicara bukan hanya diri tetapi realitas jagat raya atau alam semesta atau peristiwa-peristiwa. Nah, ini yang tadi kita singgung di depan bahwa mungkin baru bisa dilakukan setelah saya pulang umroh, yaitu saya pulang tanggal 5 Januari. Nah, mudah-mudahan biasanya bisa kadang-kadang sakit atau kecapean, sehingga saya kasih spare 1 minggu tanggal 12, mudah-mudahan kita bisa melakukan kajiannya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jalan ilmiah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ujung dari proses beragama adalah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sekali lagi harus mengikuti jalan ilmiah gitu ya, yang diajarkan oleh agama kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita mengkaji tentang jati diri, ya, jati diri kita sebagai manusia. Kita mulai dengan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan diri kita sendiri, ya. Ada sejumlah ayat yang nanti kita bahas terkait dengan perintah untuk memperhatikan diri. Salah satunya ada dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda pelajaran dan hikmah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak mengamati? Ini beberapa saya kasih huruf kapital, ya, yang menjadi kajian kita untuk kita detailkan. Jadi menarik bahwa redaksi Al-Quran itu sebetulnya sangat detail, ya, sangat detail dengan pilihan-pilihan diksi yang memberikan arah pemahaman kita. Cuman kalau kita baca secara sepintas itu sepertinya umum saja, tapi begitu kita kaji diksi-diksinya itu akan memberikan arah pemahaman yang terstruktur, yang sistematis,
bahkan saling mengunci satu ayat dengan ayat yang lain, sehingga kita sebetulnya cukup dengan Al-Quran tetapi dipahami secara holistik dengan surat yang lain, dengan ayat yang lain, secara komprehensif, berbagai sudut pandang. Kita sudah mendapatkan kesimpulan yang luar biasa dari dalam Al-Quran. Sehingga kalau Bapak Ibu mengamati apa yang saya sampaikan, itu dominan ayat-ayat Quran. Saya sangat jarang mengutip hadis itu, kecuali hadisnya itu bentangan ya dengan Al-Quran. Saya kadang memunculkan semacam persepsi, wah Pak Agus itu alergi terhadap hadis. Sebenarnya bukan. Hadis itu bagi saya cuma pilihan, karena memang kualitas hadis itu banyak. Ada hadis palsu, ada hadis lemah, ada hadis apa namanya sahih, ada sahihain, ada mutawatir. Itu nggak bisa diambil, pokoknya hadis itu nggak bisa. Memang harus dipilih. Satu koridor pemahaman yang luar biasa ketika kita pahami secara detail diksinya dan kemudian kita pahamkan dengan menggunakan ayat-ayat yang lain. Oke, ada 4 kata kunci dari ayat yang barusan kita baca ya. Yang pertama adalah tanda-tanda. Wa fil ardi ayatul lil mukinin, gitu ya. Jadi Allah menggunakan kata ayat yang kemudian diterjemahkan sebagai tanda-tanda, karena memang segala realitas ini muncul dalam bentuk tanda-tanda di sekitar kita. Sehingga perlu ada proses pemahaman, memahami dengan cara disuruh mengamati, kemudian ya bahkan meneliti gitu ya, dan kemudian dianalisa, dan kemudian disimpulkan. Kenapa? Karena seluruh realitas ini sesungguhnya memang cuma tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu akan memberikan kesimpulan yang berbeda pada orang yang mengamati dalam kondisi yang berbeda, dengan background ilmu yang berbeda, gitu ya, bahkan dengan kepentingan yang berbeda. Nah, ini menariknya relativitas alam semesta ini. Contoh sederhana misalnya begini, pohon mangga. Nah, pohon mangga ini bisa dipersepsi oleh orang yang berbeda-beda dengan background yang berbeda-beda. Bagi seseorang yang berpikir sederhana, mungkin dia akan berpikir, ya pohon mangga itu ya sudah, pohon itu dengan cabang-cabangnya, dengan daun-daunnya itu ada bunganya dan kemudian menghasilkan mangga yang enak dimakan. Nah, gitu. Tetapi bagi petani yang terlibat dengan pemeliharaannya dan sebagainya, akan memiliki persepsi yang lebih detail lagi, bahwa ini mulai dari bisa ditanam dari bijinya misalnya, harus diberi air, diberi pupuk tertentu supaya dia tumbuh dengan sehat, kemudian bunganya banyak, kemudian supaya berbuah yang lebat, kemudian apa namanya menghasilkan jenis-jenis mangga-mangga yang enak dimakan dan sebagainya. Berbeda lagi. Nah, nanti ahli biologi, ahli botani, lebih detail lagi, gitu. Dia bicara bahkan sampai ke sel-selnya, gitu ya, jaringan-jaringan parenkimnya, jaringan, wah segala macam gitu ya, tentang batangnya, tentang akarnya, tentang dedaunan, tentang proses fotosintesisnya, kemudian zat-zat biokimiawi atau zat organik yang terlibat di situ, wah lebih detail lagi, gitu. Ahli fisika, ahli seluler, lebih dalam lagi. Ahli molekuler, lebih dalam lagi. Ahli rekayasa genetika, ya. Kultur jaringan dan sebagainya, Masya Allah. Nah, itu Al-Quran menggunakan tanda-tanda. Jadi luar biasa. Diksi tanda-tanda ini menunjukkan satu hasanah yang sangat mendalam, bergantung pada siapa yang melihat dan memahami tanda-tanda itu. Ya, satu, penggunaan kata ayat. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Nah, bagi orang-orang yang yakin, ya. Kata mukinin ini menunjuk kepada orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, maka tanda-tanda itu memang harus difahami sampai memunculkan keyakinan. Itulah yang disebut sebagai akidah. Dan di dalam Islam
akidah itu atau keyakinan itu memang mengalami proses atau harus didapatkan melalui proses keilmuan. Sehingga kita pernah mengkaji tentang apa itu ilmu yakin. Keyakinan yang didapatkan karena proses keilmuan. Wah, kalau kita bicara proses keilmuan, itu dalam sekali, detail, panjang, lebar, dan kita sudah membahas di episode-episode yang lalu tentang proses keilmuan yang harus dimulai dengan logis. Logis itu runtut berpikirnya harus benar. Yang kedua, rasional. Rujukannya, ukuran-ukurannya harus benar gitu. Kemudian analitik, ya, menggunakan logika dan rasionalitas, melakukan analisa melalui proses metodologi ilmiah, dibikinlah asumsinya, kemudian diformulasikan menjadi hipotesa, kemudian dibangun menjadi sebuah teori, kemudian diuji, kalau terbukti menjadi hukum, ya, menjadi bukti-bukti empirik. Wah, itu panjang lebar. Tapi itulah keyakinan, ya, yang harus didapatkan melalui proses keilmuan, ilmu yakin. Bahkan Islam mengajarkan lagi, nggak cukup ilmu yakin, harus ainul yakin, mengalami sendiri. Nah, gitu. Jadi keterlibatan kita di dalam peristiwa itu akan memunculkan ilmu-ilmu yang lebih mendalam lagi dan keyakinan yang lebih tinggi. Dan hakul yakin, proses pembuktian berulang-ulang sampai tidak ada celah lagi yang meragukan terkait dengan proses keilmuan atau keyakinan itu, sehingga menjadi hakul yakin. Ya, jadi luar biasa, Al-Quran menggunakan diksi-diksi yang framingnya itu sangat ketat. Sehingga kalau kita mengikuti proses yang diajarkan Al-Quran, kita itu selamat gitu loh. Selamat, ya. Bahkan membangun kesimpulannya itu selamat. Ya. Tidak meragukan dan memiliki apa ya, yang keyakinan yang mantap, hakul yakin. Keyakinan menjadi poin yang sangat penting dalam beragama. Jadi beragama itu nggak boleh ragu-ragu memang. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang melarang kita ini untuk ragu-ragu. Harus yakin, berani mengambil sikap bahwa itu salah, nanti diperbaiki gitu. Tetapi argumentasinya harus jelas. Argumentasinya, logikanya, rasionalitasnya, ya, dan seterusnya, itu harus jelas. Nah, itulah yang disebut sebagai eh, apa tajdid, ya, atau melakukan proses pemikiran, mengambil kesimpulan yang boleh saja berbeda dengan yang orang lain atau dengan pemikiran yang lalu, tetapi kita memiliki argumentasi yang jelas terkait dengan itu. Keyakinan, ya, tidak boleh ragu. Yang ketiga, dalam ayat itu tadi muncullah wafil ardi ayat wafil ardi ayatul lil mukinin wafi anfusikum, dan pada dirimu sendiri. Selain kita diperintahkan mengamati sekitar, amati itu dirimu sendiri. Ini fenomena yang ajaib, yang luar biasa gitu, ya, diceritakan dalam Al-Quran maupun dalam penelitian-penelitian tentang munculnya eksistensi manusia. Eksistensi diri sendiri ini menjadi pusat dari semua proses keagamaan kita, ya, sebagai subjek agama gitu. Maka kita disuruh mengamati, dan ini yang kita kaji hari ini lebih detail. Dan kemudian afala tubsirun, apa kalian nggak mengamati? Coba, ya, luar biasa. Jadi tidak boleh hanya katanya gitu, nggak boleh. Beragama itu nggak boleh hanya katanya, tapi harus mengamati. Kata tubsirun, ya, itu kata basor, itu bukan ainun mata, ya, sekedar mata yang bersifat fisikal, tapi kata basoro itu kata kerja, mengamati. Itu ya, observasi, meneliti dengan segala potensi kecerdasan kita. Itu adalah kata tubsirun, memahami, mengamati, meneliti, observasi, dan membangun kesadaran atas eksistensi diri kita.
Oke ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam ayat yang kelihatannya sederhana tadi, surat Ad-Dariyat ayat 20 dan 21, terkandung kedalaman makna yang luar biasa. Oke, mari kita mencoba memahami tanda-tanda itu ya. Tanda-tanda pada alam semesta yang dalam bahasa Inggris kemudian disebut sebagai universe atau multiverse. Nah, menariknya dalam bahasa Inggris istilah verse itu adalah setara dengan ayat. Sehingga verses, ayat-ayat, ada satu buku kontroversial yang dikarang oleh Salman Rushdie misalnya, Satanic Verses, ayat-ayat setan. Kemudian dia dikejar-kejar karena dianggap menghina agama ini. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kata tanda-tanda, bahkan ini kemudian digunakan di dalam bahasa ilmiah sebagai misalnya universe. Jadi kata universe, multiverse itu menunjuk kepada tanda-tanda di alam semesta ini. Karena memang eh, ilmu pengetahuan pun menganggap bahwa segala realitas ini ya berupa clue, berupa tanda-tanda yang kemudian dipersepsi oleh para ilmuwan bisa berbeda-beda. Bahkan di bidang yang sama itu bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada sebuah gap yang tidak selalu sama ya antara realitas jagat raya, realitas peristiwa di sekitar kita dengan persepsi. Persepsi, kesimpulan itu adalah persepsi. Ya. Nah, persepsi ini harus dikontrol. Apakah persepsinya mendekati realitas ataukah jauh dari realitas gitu. Nah, maka di situ ada upaya terus-menerus untuk menyamakan persepsi kita dengan realitas, dengan tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Jadi jagat raya dipelajari oleh manusia dalam bentuk tanda-tanda dan kemudian melalui dua cara, yaitu mistis dan scientific. Mistis itu subjektif, scientific itu objektif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, eh, sejarah peradaban manusia, baik secara keagamaan, percayaan, ya tradisi maupun sains, ilmu pengetahuan, itu memang bergerak di antara subjektivitas dan objektivitas. Bahkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sendiri, sesungguhnya yang disebut objektif itu tidak sepenuhnya objektif. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, detailnya. Tetapi semakin detail pemahaman atau penguasaan ilmu pengetahuan kita, kita semakin merasakan bahkan ya mengetahui, memahami dan bahkan merasakan bahwa persepsi kita terhadap sesuatu objek itu sesungguhnya ada kadar subjektivitasnya. Misalnya gini, secara sederhana, warna merah gitu ya. Warna merah itu, merahnya bagi saya, bagi Prof. Hamid, bagi Dr. Dahrial, bagi Dr. Rusmini, bagi Dr. Truli, dan semuanya yang ada di sini, itu bisa beda-beda loh. Kita menyebut merah, merahnya saya mungkin agak gelap, merahnya Pak Dahrial mungkin agak muda merahnya, gitu ya. Itu bisa berbeda-beda. Ada level subjektivitas tertentu ketika kita mempersepsi suatu realitas objektif ya. Realitas objektif dipersepsi oleh pemikiran yang subjektif. Nah, tapi ini kan kemudian harus dikontrol. Karena kalau terlalu subjektif dan tidak menemukan realitas objektifnya, maka itu dianggap halu, gitu ya, halusinasi. Gitu. Orang lain nggak melihat itu, nggak mendengar itu, nggak merasakan keberadaan itu, tapi dia sendiri merasakan itu. Nah, jadi disinilah sebetulnya kita harus berada pada keseimbangan persepsi yang proporsional antara subjektivitas dengan objektivitas. Penelitian-penelitian ilmiah, metodologi ilmiah sendiri itu ketika meletakkan asumsi, ya memulai proses metodologi ilmiah, asumsi itu lebih bersifat subjektif daripada bersifat objektif.
Tapi nanti akan dibangun menjadi hipotesa, diuji secara objektif. Menjadi teori yang semakin muncul bukti-bukti objektivitasnya dan menjadi hukum realitas objektif gitu ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana manusia memahami tanda-tanda, termasuk tanda-tanda pada diri kita sendiri. Demikian pula pemahaman terhadap eksistensi diri manusia. Itu sejarah kemanusiaan merekam pendekatan-pendekatan yang mistis, subjektif, diri ini apa, siapa, bagaimana. Dia tidak melakukan penelitian objektifnya, tetapi merasakan secara subjektif gitu. Dan ternyata bisa berbeda dengan subjek yang lain, orang yang lain. Menurut saya, jiwa itu begini, roh itu begitu, perasaan, kesadaran, segala macam. Bisa diamati atau disimpulkan secara subjektif, yang kemudian disebut sebagai mistis, ya. Karena tanpa penelitian ilmiah yang objektif, atau pendekatan yang objektif, yang saintifik, yang disepakati oleh banyak orang. Nah, maka muncullah istilah dalam berbagai budaya, ya, di budaya Jawa ada raga, rogo, ya, nyawa, sukma, ya, ini yang tadi disebut Pak Dahrial dari istilah-istilah diksi-diksi yang diambil dari agama Hindu, dari Buddha, dari bahasa Sanskerta, itu memiliki pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat mistis dibandingkan nanti dengan pendekatan yang saintifik, ya. Kita akan melihat perbandingannya itu dan kemudian bisa mengambil posisi proporsionalnya di mana kita. Dalam bahasa Inggris, ya, yang berkembang di sana budaya peradaban yang lebih saintifik, ya, dikenal istilah body, mind, dan spirit. Tetapi menariknya kan kurang lebih sama. Ada raga itu sama dengan body, nyawa itu dengan mind, ya ada sedikit-sedikit berbeda karena pendekatannya berbeda, tetapi ada semacam persepsi yang mirip, sukma, spirit. Nah menariknya di dalam Islam itu juga mengenal 3 lapisan itu, jasad, nafs, dan ruh. Jasad itu body, nafs itu jiwa, nyawa, mind, pikiran, bukan cuma pikiran, tapi juga ada perasaan di situ. Ada akal, jiwa, fungsi jiwa. Dan kemudian ada ruh, sama dengan spirit, sama dengan sukma. Nah, jadi sesungguhnya dari manapun pendekatan manusia untuk memahami realitas, itu semestinya akan menuju kepada titik yang sama. Tetapi dengan perbedaan persepsi, karena ada beda pendekatan, beda budaya, beda alat, ya, beda ilmu, beda background, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga ini tidak mengkhawatirkan kita sesungguhnya, bahwa realitas itu ya tunggal saja sebetulnya. Yang namanya manusia itu ya ini, gitu. Tetapi seorang dokter, ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika, ahli ekonomi, ahli politik, ahli budaya, memahami manusia dengan sudut pandang yang berbeda-beda sehingga menghasilkan definisi yang berbeda terhadap yang namanya manusia. Jadi inilah kompleksitas, ya, kehidupan itu luar biasa. Nah, maka kita bisa merujuk kepada Al-Quran untuk memberikan koridor, ya, bagi pemahaman kita terhadap jati diri manusia. Maka Al-Quran menggambarkan manusia yang terdiri dari jasad, nafs, dan ruh, atau raga, nyawa atau jiwa dan sukma, atau body, mind, spirit, itu badannya, nah ini diformulasikan atau diinformasikan. Kata Al-Quran, badannya itu dibuat dari sesuatu yang disebut sebagai nutfah. Ya, dalam banyak ayat sesungguhnya, di ayat ini diceritakan dalam surat Yasin ayat 77. Awalam yarol insanu anna khalaqahu min nutfah. Dan apakah manusia, ya, al-insan, tidak memperhatikan bahwa kami khalaqahu menciptakannya min nutfah, dari nutfah. Apa itu nutfah?
diceritakan di ayat yang berbeda lagi. Fal yanduril insanu mimma khuliqom mimma indafik. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Ini kalau dilanjutkan ya dalam surat At-Tariq itu, yakhruju mim baini sulbi wat taraqib, gitu. Yang memancar mimbaini di antara dari antara mimbaini sulbi wat taraqib. Sulbi itu menggambarkan tulang belakang bagian bawah, taraqib itu tulang dada. Jadi ada daerah di antara tulang belakang bawah dengan daerah tulang dada, ya rongga perut, rongga dada sampai ke rongga perut itu yang memunculkan proses munculnya nutfah itu, gitu maksudnya ya. Jadi ayat itu kadang-kadang bersifat general, kadang-kadang bersifat spesifik. Maka memahami informasi dari dalam Al-Quran tidak bisa hanya mengambil ayat yang general, nanti nggak dapat spesifiknya gitu. Tapi juga jangan hanya mengambil yang spesifik karena nggak dapat generalnya. Nah, semua itu harus diambil sebagai pemahaman yang komplementer, yang komprehensif, saling melengkapi. Kalau kita baca lagi di ayat yang lain, maka digambarkan lebih makro lagi ya. Jiwa terbentuk karena badan ditiupi ruh ya. Kalau tadi cerita badannya, kalau di sini ada cerita badan sampai munculnya jiwa. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, ya maksudnya Allah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, ini lebih general lagi, karena sebelum nutfah, itu diceritakan, memulai bada al-khalqa, jadi memulai penciptaan al-insan, yang namanya al-insan, manusia, mintin, dari tanah. Nah, ini kajiannya menarik dan kita sudah pernah melakukan bahwa memang badan kita ini unsur-unsur organiknya, unsur-unsur biokimiawinya ya ada di dalam tanah. Bahkan di ayat lain digambarkan saripati tanah, min sulalatin mintin. Tanah yang disaripatikan, diambil zat-zat tertentunya saja. Ada sekitar 40-an unsur atau zat ya yang menyusun tubuh manusia. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada fosfor, ada sulfur atau belerang, ada kalsium, ada kalium, ada natrium dan sebagainya gitu ya. Ada 40-an jenis unsur yang kemudian bersenyawa membentuk persenyawaan-persenyawaan yang membentuk tubuh kita ya, senyawa-senyawa organik. Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah, disaripatikan, kemudian dimakan oleh manusia. Ya, misalnya kita makan sayur, itu kan sebenarnya makan saripati tanah. Makan daging-daging unggas, daging binatang ternak, yang mereka makan dari rumput, biji-bijian, segala macam juga saripati tanah. Dan kemudian dimakan oleh manusia, dan kemudian nanti menjadi nutfah, menjadi spermatozoa, menjadi ovum. Artinya, di sini kronologi peristiwa penciptaan manusia yang digambarkan oleh ayat ini, saripati tanah, ya tanah disaripatikan ke dalam diri manusia, ayah ibu kita, gitu ya, atau laki-laki dan perempuan, kemudian menghasilkan keturunan yang berasal atau dibentuk, ya, mekanismenya berproses dari saripati, air yang hina, yang disebut sebagai nutfah atau mimma in mahin, ya, dalam ayat ini disebut sebagai saripat air yang hina gitu. Karena bercampur dengan jalan pembuangan baik air seni maupun gitu ya. Jadi itu digambarkan manusia ini asal usulnya hina, tapi menjadi makhluk yang mulia itu dikarenakan bukan bahan dasar tubuhnya, melainkan nanti pada kemuliaan jiwanya gitu ya. Jadi kalau kita mengambil satu pemahaman holistik, itu akan mendapatkan pemahaman makrokosmosnya dan mikrokosmosnya secara utuh. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya
Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati atau kecerdasan, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi ayat ini lebih general, menceritakan dimulai dari tanah disaripatikan menjadi nutfah, nanti dipertemukan di dalam rahim, kemudian membentuklah sel sel induk yang kemudian membelah menjadi sigut, menjadi embrio dan janin dan sebagainya, kemudian terlahir. Nah, tetapi di dalam proses itu, nah ini menarik diceritakan dalam ayat ini, dia menyempurnakan proses itu dan meniupkan ke dalamnya jasad yang dibentuk dari saripati tanah, yang nutfah dipertemukan ya secara seluler, kemudian membentuk janin itu, Allah meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Nah, ini yang seringkali saya ingatkan di dalam Al-Quran itu, ruh itu tidak ada info Allah menciptakan ruh, itu nggak ada. Ruh itu adalah bagian dari eksistensi ketuhanan. Karena itu tidak ada istilah Allah menciptakan ruh, itu nggak ada. Yang diciptakan itu jiwa dan badan. Ya, nanti kita lihat pendekatan linguistiknya secara struktur bahasanya maupun secara ilmiahnya, saintifiknya. Tapi poin pentingnya Al-Quran tidak pernah menceritakan ruh itu sebagai makhluk yang diciptakan, melainkan ditiupkan, diresonansikan, ditularkan, dihembuskan sifat-sifat ilahiyah melalui ruh itu ke dalam diri manusia. Dan kemudian menariknya muncul di sini, dan dia Allah menjadikan bagimu pendengaran. Jadi setelah ditiupi ruh itu ke dalam jasad yang lagi dibentuk di dalam rahim, maka muncullah proses kemampuan, potensi pendengaran, penglihatan, dan hati atau kecerdasan. Ini menunjuk kepada munculnya jiwa. Jadi ini nanti yang menarik ketika dikaji secara mistis maupun secara saintifik. Ya, kita tunjukkan dulu dasar-dasar ayatnya, dalil-dalilnya dulu, supaya kita ada di dalam koridor yang benar di dalam pemahamannya. Menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan kecerdasan, ya hati, yang itu menjadi fungsi dari jiwa manusia. Tetapi, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, spiritualitas itu dimulai sejak di dalam rahim. Itu diceritakan di ayat yang berbeda lagi di surat Al-A'raf 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna, dan seterusnya gitu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan atau cikal bakal anak-anak Adam dari sulbi mereka, tadi itu dari tulang belakangnya, di mana kalau dalam kajian ilmiahnya di situ adalah pabrik dari stem cell, cikal bakal seluruh jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia. Itu yang apa istilahnya totipoten kalau tidak salah, yang bisa berubah menjadi ratusan jenis sel tubuh manusia, ya, sel induk, stem cell, yang bisa berubah menjadi sel apapun. Karena di dalam tubuh kita ini ada kurang lebih 200-an jenis sel. Ada sel tulang, beda dengan sel darah. Darahnya ada yang merah, ada yang putih. Ada sel daging atau otot gitu ya. Ada sel jantung, ada sel ginjal, ada sel hepar, ada sel usus, ada sel, segala macam, beda-beda semua. Bahkan sel kulit, sel rambut, sel kuku, sel mata, sel, ya, itu semuanya berbeda. Itu sesungguhnya berasal dari satu sel induk saja. Sehingga kita, bagi Bapak Ibu yang bekerja atau aktif di dunia kedokteran, medis, saya kira tidak asing dengan teknologi stem cell yang berkembang luar biasa dan ke depan menjadi bagian dari terapi untuk mengatasi berbagai macam kelainan ya dalam tubuh manusia dengan menggunakan stem cell, terutama stem cell yang
yang induk yang bisa berubah menjadi apapun itu. Saya pernah menulis ini di dalam satu buku judulnya Heboh Spare Part Manusia. Jadi ke masa depan banyak eh, terapi itu tidak lagi bersifat kimiawi gitu ya, tetapi bersifat spare part kimiawi dengan obat-obatan. Tapi kelak, bahkan sekarang sudah terjadi, eh, kalau tulangnya patah, ya disuntik stem cell yang bisa menjadikan tulang patah itu tersambung kembali. Gitu. Kalau ada kelainan fungsi hati, gitu ya, bisa disuntik stem cell. Kelainan fungsi ginjal, stem cell. Kurang darah ditambah darah gitu. Rusak organ tertentu ditransplantasi. Itu kan mengarah kepada spare part gitu ya. Jadi ke depan itu akan semakin mengarah ke sana, apalagi dengan berkembangnya rekayasa genetika, ya, biomolekuler dan sebagainya, itu akan luar biasa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya, jadi jiwa ini terbentuknya di dalam rahim. Ketika jasad ditiupi dengan ruh tadi itu, muncullah fungsi jiwa yang tadi digambarkan di ayat sebelumnya, surat As-Sajdah 7-9, muncul pendengaran, muncul penglihatan, muncul kecerdasan karena terbentuk otak dan sistem sarafnya dan seterusnya. Itu menjadi fungsi jiwa. Nah, kemudian spiritualitas dimulai di sana. Bukankah aku ini Tuhan? Wa ashadahum ala anfusihim, gitu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, jiwa-jiwa ini menjawabnya, qalu bala syahidna. Benar, kami bersaksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap ketauhidan ini, hal ini. Bahwa sesungguhnya kita sudah memiliki insting ketauhidan, insting ketuhanan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu beberapa ayat yang memberikan gambaran atau koridor kepada kita bagaimana Sang Pencipta membocorkan informasi kepada kita terkait dengan jati diri manusia. Ada badannya, jasad, ada jiwanya, nafs, dan ada rohnya yang ditiupkan itu. Dan ternyata secara umum ilmu pengetahuan, hasanah, ya, keilmuan yang bahkan non-muslim pun gitu ya, yang tidak harus, karena ilmu itu sesungguhnya netral, tinggal siapa penggunanya. Keilmuan di luar Islam pun mengakui keberadaan 3 lapis diri manusia itu. Nah, maka kalau kita mencoba memahami dikaitkan dengan proses keislaman, keberagamaan kita melihat sejarah pemikiran Islam yang kemudian menuju kepada mistisisme dan saintifik itu. Itu memang dikarenakan ada proses sejarah yang mengarah ke sana. Dimulai ketika Sang Rasul wafat, ya, beliau lahir 570, wafat tahun 632. Ketika beliau wafat itu sudah muncul bibit-bibit perpecahan atau perbedaan secara politik maupun pemikiran. Ya, kajian secara politik ini kajian yang berbeda lagi dengan memunculkan berbagai macam gerakan-gerakan politik dan seterusnya. Tetapi yang kita soroti sekarang adalah terjadinya perbedaan-perbedaan arah pemikiran, ya, antara ada 2 kelompok besar, yaitu Aswaja dan Syiah. Aswaja itu ahlu sunnah wal jamaah. Syiah itu yang kemudian berkembang dengan sekte-sektenya, varian-variannya yang bermacam-macam di Persia atau di Iran. Nah, ini sampai sekarang masih tidak bisa disatukan, masih mengambil jalan yang berbeda, gitu ya. Nah, setelah itu muncullah fase yang kedua, Khulafaur Rasyidin. Jadi Sang Rasul wafat, muncul Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah-khalifah yang sahabat-sahabat Nabi semuanya, yang dipercaya dan bisa, ya, amanah terhadap apa yang diajarkan atau diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Tapi kemudian itu bisa direbut, ya, diambil alih oleh Muawiyah yang mendirikan dinasti yang berbeda. Sistemnya menjadi sistem dinasti, keturunan dan seterusnya, ya. Ini kajian politik, tidak terlalu jauh ke sana, tapi poin penting yang bisa saya sampaikan, usaha para sahabat untuk menyatukan umat itu dikalahkan oleh Muawiyah yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah, ya. Dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah dan ini adalah dari kelompok Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nanti kaitannya ini adalah dengan pola pikir yang akan berbeda dengan dinasti berikutnya, ya. Pola pikir Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diturunkan sampai sekarang kita melihat. Kemudian ini dikalahkan oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih panjang lagi. Kalau ini cuma sekitar 90 tahun, ya, dinasti Umayyah. Abbasiyah itu berapa ini? Hampir, ya, 500 tahunan gitu, ya. Kekuasaan dan peradaban dari dinasti atau kelompok pemikiran Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dikalahkan oleh Syiah. Tetapi menariknya, di zaman dinasti Abbasiyah ini muncul zaman keemasan Islam. Di sana muncul tokoh-tokoh pemikir kaliber dunia, ya, di bidang matematika, di bidang, ya, politik pasti, di bidang militer, di bidang ekonomi, di bidang sains, astronomi, kedokteran, fisika, kimia, segala macam. Itu justru meletakkan dasar bagi berkembangnya peradaban modern, ya, Golden Age, Islamic Golden Age. Itu adalah di zaman Bani atau dinasti Abbasiyah. Nah, setelah itu, kira-kira di abad ke-13, ya, sampai sekarang, itu runtuh khilafahnya, dan kemudian tercerai-berai secara politik, dan tercerai-berai secara aliran pemikiran. Tetapi bisa dikelompokkan secara garis besar. Satu adalah belahan yang di timur itu melakukan pendekatan-pendekatan mistisisme, sedangkan belahan di barat itu melakukan pendekatan-pendekatan yang scientific, ya. Jadi menarik. Saya memberikan background globalnya dulu supaya dapat gambaran, ya, koridornya. Sehingga muncullah kontroversi pemikiran antara rasionalitas dan mistisisme. Ini nanti efeknya kemana-mana ini, efeknya sampai ke sekarang dalam memahami agama. Yang dalam sejarah Islam itu bisa kutubnya itu bisa diambil, diwakilkan, direpresentasikan kepada dua tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Sina, ya, hidup di lahir tahun 980, berarti abad ke-10, ya, dan meninggal abad 11 atau tahun 1037 Masehi. Beliau ini hidup di era keemasan dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah itu, terutama yang generasi pertama, ya, itu lebih bersifat politis, ya. Era atau zamannya itu penuh dengan intrik-intrik politik. Tapi di zamannya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, politiknya stabil dan menghasilkan budaya keilmuan. Budaya keilmuan, khususnya di zamannya salah satunya adalah Harun al-Rasyid, ya, yang luar biasa, memberikan kestabilan suasana politik dan memunculkan budaya keilmuan berkembang menjadi zaman keemasan. Era keemasan dinasti Abbasiyah itu Ibnu Sina hidup di zaman itu. Sesungguhnya dia adalah bukan orang Arab, dia ilmuwan Persia. Backgroundnya, ya, di bidang kedokteran. Dia seorang dokter yang melahirkan banyak buku-buku yang kemudian dirujuk, dipelajari oleh dunia barat, ya, di Eropa. Di bidang kedokteran, di bidang filsafat, di bidang ilmu kalam atau teologi, bahkan di bidang astronomi, juga hebat di bidang sastra, di bidang sains, ya, fisika, matematika, dan sebagainya. Di bidang etika dan hukum, kemudian metafisika. Jadi ilmuwan dulu itu serba bisa. Yang lagi promo juga, Bu. Apa? 800. Apa? Susu yang Oh, 4.800.
Tapi nggak ada yang itu ya? Iya, yang full cream. Itu dari Tolong mana? ditutup Ibu Eli. Ibu Ya, Eli, tolong ditutup. Malaysia juga promo Bu, sama 14.800. Vicky, tolong Ibu Eli ditutup. sudah ditutup, sudah. Baik, Prof. Sudah, Prof. Ya, terima kasih. Ya, jadi Ibnu Sina ini hidup di zaman keemasan Islam. Beliau ini ilmuwan serba bisa. Ya, dulu memang ilmuwan itu disebut polimath. Polimath itu menguasai banyak ilmu. Kalau sekarang kan kedokteran saja, astronomi saja, matematika saja. Kalau dulu itu wah jagoan segala macam gitu ya. Nah, Ibnu Sina ini termasuk polimath yang menguasai banyak ilmu. Karyanya bukan main. Ada 450 judul buku. Saya aja baru 63 buku dalam 15 tahun. Beliau ini menulis 450 judul buku dalam berbagai bidang. Yang terkenal diantaranya adalah Qanun Fit-Tib. Ini buku kedokteran, beberapa jilid gitu ya. Ashifa ini juga buku pengobatan ya, tentang pengobatan. Dan buku-buku tentang sains, tentang filsafat, tentang teologi, dan lain sebagainya. Ibnu Sina itu menjadi satu kutub yang bersifat atau mewakili pemikiran-pemikiran saintifik. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini sesungguhnya hidup di era yang berbeda dengan Ibnu Sina, yaitu setelahnya. Ya, kalau Ibnu Sina di abad 10 dan awal abad 11, ini di pertengahan abad 11 sampai abad 12 Al-Ghazali. Jadi generasi berikutnya. Eranya adalah era disintegrasi dinasti Abbasiyah. Jadi hampir mengalami kejatuhan, itu perpecahan di dalam pemerintahan, di dalam wilayah-wilayah dinasti Abbasiyah, itu semakin parah. Nah, Al-Ghazali itu hidup di zaman itu. Nah, beliau ini adalah ilmuwan Persia juga. Jadi memang di zamannya Abbasiyah itu banyak ilmuwan-ilmuwan Persia, pemikir-pemikir dari Persia, karena nuansanya memang bukan aswaja, bukan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi lebih ke arah syiah gitu ya, lebih ke arah syiah. Nah, dia ilmuwan Persia dalam bidang agama, dalam bidang bahasa, dalam bidang fikih, filsafat, kosmologi, tapi bukan astronomi ya. Kosmologi lebih kepada ya pemikiran-pemikiran tentang alam semesta, tetapi bukan bukan dari sisi saintifiknya. Kalau kosmologi zaman dulu itu lebih bersifat filsafat gitu ya. Kemudian psikologi, beliau juga ahli tasawuf dan teologi. Nah, kita melihat di sini ya, eh, perbedaan karya-karyanya itu menunjukkan representasi dari kedua tokoh ini. Karyanya ada sekitar 90-an kitab. Yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, kemudian Ihya Ulumuddin, ada Tahafut Al-Falasifa, ada Mishkatul Anwar, dan lain sebagainya. Jadi karya-karyanya lebih kepada Ihya Ulumuddin itu buku yang banyak menceritakan tentang akhlak. Bagaimana kita mendekati pemahaman ya, keagamaan itu dengan memperbaiki akhlak, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang ihsan, tentang segala macam. Kemudian Tahafut Al-Falasifah ini adalah karyanya yang bersifat pemikiran filsafat yang mengkritik Ibnu Sina. Nah, ini kemudian menjadi ramainya di sini. Sehingga beliau berdua ini ditempatkan dalam kutub yang berbeda. Tahafut Al-Falasifah atau kerancuan filsafat. Ya, jadi Imam Ghazali ini mengkritik Ibnu Sina yang menggunakan filsafat Barat yang lebih bertumpu pada logika dan rasionalitas. Dan kemudian saintifik ya. Nanti mengarahnya filsafat zaman dulu itu adalah cikal bakal dari sains yang didasarkan pada logika, pada rasionalitas, pada pembuktian-pembuktian secara empirik. Nah, Al-Ghazali mengkritik Ibnu Sina bahwa tidak semuanya itu bisa dilogikakan, bisa dirasionalkan, ya, dan bisa dibuktikan dan sebagainya. Gitu. Menarik ya, nanti kita bahas beberapa bagiannya. Kemudian buku lainnya adalah Mishkatul Anwar.
Ini lebih dalam lagi, eh, bicara tentang tasawuf, ya filsafat tasawuf, karena memang beliau adalah ulama atau ahli tasawuf, sedangkan Ibnu Sina adalah ahli sains. Gitu. Tapi dua-duanya adalah ilmuwan hebat yang mencoba memahami petunjuk dari dalam Al-Quran gitu, dengan sudut pandang yang berbeda. Mishkatul Anwar, itu miskat itu adalah pelita yang ada di dinding, kalau zaman dulu ya. Jadi di budaya Timur Tengah itu pelita ditempatkan di dinding yang ada lubangnya itu. Dan ini diceritakan di surat An-Nur ya. Surat An-Nur tentang satu pelita yang menjadi sumber cahaya. Anwar adalah bentuk jamak dari nur, jadi cahaya-cahaya, Miskatul Anwar, pelita yang penuh dengan cahaya-cahaya. Itu cerita tentang kedalaman filosofi tasawuf. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dua tokoh ini mewakili pemikiran-pemikiran atau kutub yang berbeda. Ibnu Sina lebih saintifik, Al-Ghazali lebih ke pendekatan mistis. Nah, maka terkait dengan jati diri, kita bisa melihat konsep-konsep mereka. Konsep jiwa menurut Al-Ghazali yang mistis, Al-Ghazali memandang badan dan jiwa itu sebagai entitas yang berdiri sendiri. Badan itu material, berdiri sendiri, jiwa itu non-material atau imaterial yang berdiri sendiri. Ya, badan material tidak abadi, bisa rusak, bisa mati. Sedangkan jiwa itu bersifat imaterial dan abadi. Dalam pandangan Ghazali, hubungan keduanya itu bersifat horizontal, ya. Jadi sejajar, setara antara jiwa dengan badan. Dan kemudian bisa dipisahkan, bisa terpisah. Dan jiwa itu lebih dulu ada dibandingkan dengan badan. Ya, ini poin yang sangat penting yang nanti membedakan dengan Ibnu Sina. Jiwa itu lebih dulu ada dibandingkan badan dan mengalami perjalanannya sendiri. Sedangkan roh itu berada di dalam jiwa yang menghidupi jiwa. Kalau badan itu hanya wadah saja, gitu ya, dalam sudut pandang Ghazali. Di dalam jiwa itu ada fungsi akal, ada fungsi hati. Akal mungkin maksudnya mewakili kecerdasan. Kalau sekarang disebut intelektual, gitu ya. Sedangkan kolbu mewakili emosi atau emosional. Jadi satunya intellectual quotient atau kecerdasan intelektual, satunya kecerdasan emosional. Kemudian ruh. Nah, itu semua ada di dalam jiwa. Nah, sedangkan Ibnu Sina itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Badan dan jiwa itu memang melekat sebagai satu kesatuan, tapi jiwa itu mengada bersama, ya, berfungsi bersama dengan badan. Nah, ini letak perbedaan konsepnya, dan ini juga lagi saya bahas ramai terkait dengan reinkarnasi di YouTube saya. Kalau konsep mistis Ghazali ini agak dekat dengan pemahaman reinkarnasi. Dalam konteks, maksud saya jiwa itu lebih dulu ada. Jadi manusia itu, ya jiwa itu yang lebih dulu diciptakan, kemudian jiwanya nanti masuk kepada badan, gitu. Tapi menurut Ibnu Sina nggak gitu. Badan dan jiwa itu satu kesatuan yang tidak bisa, atau bukan tidak bisa dipisahkan, melekat sebagai satu kesatuan, dan adanya jiwa atau jiwa mengada itu berfungsi bersama dengan badan. Meskipun bisa terpisah saat terjadinya kematian. Dan kemudian jiwa membawa memori karena dikekalkan Tuhan untuk masuk ke dalam fase berikutnya. Ya, jadi menariknya begini. Dalam sudut pandang Ghazali, pendekatannya mistis. Beliau tidak melakukan melakukan penelitian secara realitas, tetapi melalui exercise pemikiran, gitu, secara filsafat. Nah, Ibnu Sina berbasis pada pengamatan seorang dokter, gitu ya, mengamati secara klinis fakta di lapangan
bahwa jiwa itu ya memang melekat pada badan, tidak bisa dipisahkan. Dan kalau badannya dirusak, jiwanya ikut rusak, khususnya yang kaitannya dengan otak, gitu ya. Bahwa kelainan-kelainan kejiwaan itu ternyata menunjukkan ada kelainan struktural sistem sarafnya. Kalau sistem sarafnya dirusak, jiwanya rusak. Dan sebaliknya yang menarik, ketika secara psikologis seseorang diberi tekanan, stres berat, depresi yang berat secara fungsional, maka sarafnya mengalami kerusakan. Nah, jadi ini menarik, pendekatan yang berbeda antara pendekatan mistis yang exercise pemikiran filsafat dengan mengamati secara empirik, secara klinik di lapangan. Jadi badan dan jiwa melekat sebagai kesatuan, jiwa itu ada bersamaan dengan badan. Tapi nanti bisa terpisah saat kematian dan membawa memori karena dikekalkan Tuhan. Meskipun Ibnu Sina kemudian ya berhenti di situ, belum bisa memberikan bukti-bukti kelanjutannya, ya, karena memang pendekatan saintifik itu berkembang seiring dengan bukti-bukti empirik. Tapi nanti menarik terkait dengan kehidupan di era modern dan milenial ini, ya, saya akan tunjukkan bagaimana dari kedua pemikiran itu, mistis dan saintifik itu mana yang akan semakin kuat mewarnai kesimpulan-kesimpulan di era kita. Oke. Tingkatan kualitas jiwa menurut Al-Ghazali itu ada 3. Satu yang disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah menemukan jati dirinya dalam kedamaian. Ya, kita melihat ini pendekatannya filosofis sekali, gitu ya. Memang berdasar ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, gitu ya. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu adalah menurut Ghazali, nih, Al-Qur'an menggambarkan keberadaan nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah selesai dengan dirinya, ya, menemukan jati dirinya dalam kedamaian. Di bawahnya nafsul mutmainnah ada nafsul lawamah. Jiwa yang senantiasa menyesali dirinya dikarenakan mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kekhilafan yang dilakukannya. Orang yang berproses dalam proses kesadaran, ya, kesadaran spiritual itu pasti akan pernah mengalami nafsul lawamah ini, level nafsul lawamah, yaitu menyesali, aduh kenapa ya saya dulu melakukan ini, kenapa kemarin berbuat kesalahan itu, kekhilafan itu, dosa ini, nah harusnya nggak begitulah, nah gitu ya. Kalau naik kelas nanti menjadi nafsul mutmainnah. Dan yang paling rendah itu adalah nafsul amarah, jiwa yang terikat pada urusan duniawi, penuh amarah. Tapi sebenarnya kata amarah ini bukan ghadab, ya, kalau dalam istilah apa namanya bahasa Arab, marah yang artinya kemarahan dalam bahasa Indonesia ini itu ghadab, marah. Tetapi amarah ini dari kata amr, urusan. Jadi dia ini terjebak pada urusan duniawi lah begitu. Terikat pada urusan duniawi, kemudian gampang tersulut emosinya karena urusan-urusan duniawi, dan hawa nafsunya itu masih begitu kuat. Kita melihat sudut pandang Al-Ghazali adalah sangat filosofis dan psikologis, karena memang background-nya adalah di sana. Jadi pengamatan-pengamatannya bersifat psikologis dan filosofis, ya, yang kemudian ini disebut dalam ranah mistis. Berbeda dengan Ibnu Sina yang pendekatannya lebih kepada pendekatan-pendekatan kedokteran atau pendekatan fisiologis, anatomis dan sebagainya. Menurut beliau, nafs jiwa itu yang pertama adalah level yang paling bawahnya adalah nafs an-nabati. Nabati, tumbuh-tumbuhan. Jiwa yang levelnya mirip dengan nabati, dengan tumbuh-tumbuhan.
Jadi jiwa di level itu terkait dengan mekanisme fisikal, terkait dengan materi, terkait dengan makanan, reproduksi, gitu ya, hal-hal yang bersifat fisikal. Kalau jiwa itu yang dipikirkan, ya seseorang hanya memikirkan hal-hal yang bersifat fisikal saja, maka itu level jiwanya disebut level nabati. Yang lebih tinggi adalah nafsul hewani, adalah nafsu nabati ditambah dengan kemampuan untuk bergerak dan mempersepsi, ya, jadi mulai memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, itu nafsul hewan. Sedangkan nafsul insani adalah nafsul hewani yang lebih tinggi lagi karena memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks dalam melakukan sesuatu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya, eh, budi pekerti, etika itu ada di nafsul insani. Kalau hewani masih nggak mikir tentang etika, tentang budi pekerti gitu ya. Tetapi dia memiliki insting untuk melakukan mengantisipasi berbagai peristiwa yang ada di sekitarnya. Jadi kita melihat sudut pandang yang berbeda antara kedua tokoh ini. Pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Sina tentang ruh itu juga berbeda. Al-Ghazali memandang roh sebagai bagian dari fungsi jiwa, selain akal atau kecerdasan dan kolbu, ya, perasaan. Bahkan menyimpulkan roh itu adalah jiwa itu sendiri, yaitu ketika jiwa manusia sampai di tingkat nafsul insani. Jadi yang nafsul mutmainnah, yang nafsul insani, pokoknya jiwa manusia, disitulah keberadaan roh itu berada. Sehingga hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Nah, ini nanti kita akan melihat ini agak menyalahi atau ya ada perbedaan dengan yang disampaikan justru oleh Al-Quran. Bahwa roh itu memiliki diksi, istilah yang berbeda dibandingkan dengan jiwa. Jiwa itu istilahnya nafs, roh itu ya roh. Gitu. Nah, ketika bicara tentang jiwa, Allah menceritakan dalam banyak ayat, ada 300-an ayat ya, kata nafs dalam bentuk tunggal nafs maupun jamak anfus ya. Yang digambarkan di sana jiwa manusia itu bisa dipelajari, bahkan diperintahkan untuk mempelajari. Penutupnya itu seringkali dengan kalimat atau frase inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda pelajaran hikmah bagi orang-orang yang berpikir gitu. Tetapi ketika bicara tentang ruh, itu beda penekanannya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku dan kalian tidak diberi ilmunya tentang ruh itu kecuali cuma sedikit. Jadi sebetulnya penekanannya berbeda. Tetapi Ghazali itu memandang jiwa itu ya ruh itu tetapi dalam kualitas tertinggi dari jiwa. Ya, jadi pendekatannya memang filosofis, psikologis, dan mistis. Nah, Ibnu Sina memiliki pandangan yang berbeda, memandang jiwa adalah pancaran rohani. Ya, beda. Jiwa itu sekedar pancaran saja, derivasi dari roh kepada jasad. Jadi, ini yang justru sesuai dengan apa yang diceritakan, diinformasikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah meniupkan roh, maka muncullah jiwa sebagai, ya istilahnya di sini emanasi atau pancaran dari entitas yang disebut roh, derivasi dari roh itu memunculkan jiwa manusia. Fungsi kemanusiaan. Jadi jiwa itu adalah fungsi kemanusiaan, roh itu fungsi ketuhanan. Nah, beda. Saya termasuk yang berpendapat sama dengan yang disampaikan oleh Ibnu Sina ini, dan nanti kita lihat pada kajian-kajian yang lebih modern atau yang milenial memang menunjukkan bahwa level ruh itu berbeda dengan level jiwa. Ya, memunculkan fungsi kemanusiaan dan menghidupkannya itu karena ditiupi oleh ruh itu. Oke.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah perdebatan dari dua tokoh yang mewakili pemikiran-pemikiran mistis, filosofis, psikologis, yang lebih bersifat kualitatif dan subjektif, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran saintifik ya dari Ibnu Sina, yang berbasis pada logika, berbasis pada rasionalitas, berbasis pada penelitian-penelitian empirik, dan seterusnya. Itu menghasilkan dua kutub yang berbeda sampai hari ini. Nah, Ibnu Rus itu meneguhkan pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Rus ini adalah tokoh yang sealiran dengan Ibnu Sina, bahkan kemudian meneguhkan pemikiran Ibnu Sina. Beliau hidup di abad berikutnya lagi, di generasi yang berbeda dengan Ghazali. Jadi setelah Ibnu Sina dikritik oleh Ghazali tanpa bisa membalas atau menyampaikan argumentasi pembelaan, tapi dibela oleh generasi berikutnya, Ibnu Rus, di abad ke-13. Abad ke-12 ya, hampir ke-13. Tapi di generasi berikutnya, beliau ini adalah ilmuwan di Spanyol, ya, Cordoba, Andalusia. Itu juga mengalami zaman keemasannya di era-era itu. Karya-karyanya sama dengan Ibnu Sina di bidang kedokteran, ya, berbasis pada pendekatan-pendekatan empirik, analitik, klinis, dan sebagainya. Meskipun beliau juga ahli filsafat, tapi filsafat memang lebih kepada logika dan rasionalitas dan pendekatan empirik. Kemudian ahli hukum juga, ahli astronomi, ahli fisika, ahli teologi atau ilmu kalam, bahkan ahli bahasa. Nah, beliau ini mengkritisi bukunya Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah, yang ini adalah mengkritik Ibnu Sina tadi itu, ya. Dikritik melalui buku juga oleh Ibnu Rus melalui karyanya yaitu Tahafut At-Tahafut, kerancuan dari kerancuan, gitu ya. Kalau Al-Ghazali menulis kerancuan filsafatnya Ibnu Sina, maka Ibnu Rus melakukan pembelaan dengan menulis buku Tahafut At-Tahafut, kerancuan Al-Ghazali tentang kerancuan filsafat, gitu. Sebagai tidak proporsional dalam memahami pemikiran Ibnu Sina. Dia melakukan pembelaan atas pemikiran Ibnu Sina yang berbasis pada sains. Kemudian dia mendudukkan posisi filsafat dan kemudian yang berkembang sebagai sains itu secara proporsional di dalam memahami agama. Nah, ini menarik ini, yang diwariskan kemudian kepada kita semua, menegaskan keberadaan ayat-ayat Quran yang justru memerintahkan kepada umat Islam untuk menggunakan sains dalam memahami agama. Nah, menariknya pemikiran Averroisme yang berasal dari kata Ibnu Rus dilafalkan dalam bahasa Latin sebagai Averroes, Ibnu Rus menjadi Averroes, ajarannya kemudian disebut Averroisme. Ternyata itu pengaruhnya besar pada kebangkitan Eropa. Karena Averroisme ini atau pengajaran pemikiran dari Ibnu Rus ini mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang logis, rasional, empirik, yang saintifik. Jadi awalnya yang dia sampaikan adalah memahami agama dari logika dan rasionalitas, ya, atau akal kecerdasan. Yang kedua, agama dan sains itu semestinya tidak bertentangan. Yang akhir-akhir ini dipertentangkan kembali itu oleh sejumlah atau oleh sekelompok orang, gitu ya. Agama dan sains itu bertentangan, nggak sama, itu wilayah yang berbeda dan sebagainya. Nah, saya termasuk yang tidak sependapat dengan itu. Dan ini bisa dilacak pemikirannya, yang paling dekat dengan kita adalah yang diwariskan oleh Ibnu Rus ini. Agama dan sains semestinya tidak bertentangan, karena dua-duanya mengajarkan kebenaran. Agama mengajarkan kebenaran, ilmu pengetahuan juga mengajarkan kebenaran. Realitas itu kan kebenaran. Mestinya akan ketemu di satu titik, gitu ya, meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi tidak boleh bertentangan. Tidak bisa kesimpulannya agama A, kesimpulan sains B. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu berarti belum benar. Mungkin belum benar pemahaman agamanya, dan atau mungkin belum benar pemahaman sainsnya. Pasti kedua-duanya menuju kepada satu kebenaran yang sama.
Dia menyatukan agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Ya, jadi menarik pemikiran-pemikiran dari Ibnu Rus ini. Yang keempat, kemudian bertabrakan dengan doktrin gereja. Ya, sebetulnya dia seorang Muslim yang mengajarkan penyatuan antara pendekatan agama, religius, dengan pendekatan saintifik, dengan pendekatan filsafat, itu harusnya utuh satu. Tetapi yang terjadi di Eropa, karena dia ini adalah ilmuwan yang di Andalusia, di Spanyol, di kawasan Eropa, itu bertabrakan dengan doktrin gereja, di mana gereja itu tidak sepakat dengan pemikiran bahwa agama dan sains itu utuh gitu atau komplementer, saling melengkapi, saling menjelaskan. Mereka mengatakan nggak bisa, yang benar ya agama, gereja gitu. Nah ternyata aforism, pemikiran-pemikiran Ibn Rus itu justru lebih berpengaruh pada masyarakat yang waktu itu banyak protes terhadap dominasi gereja yang berlebihan, di mana banyak ilmuwan dihukum ya, termasuk Galileo Galilei yang dihukum seumur hidup dan kemudian sampai meninggal dan sebagainya. Muncullah gerakan yang melawan dominasi gereja itu. Maka bangkitlah Eropa dari pemikiran-pemikiran yang banyak mistisnya, sebetulnya yang subjektif, yang ya karena gereja waktu itu juga menekankan pendekatan-pendekatan doktrinal yang dilandasi dengan mistisisme. Pokoknya begini gitu. Karena ayatnya, kitabnya mengajarkan begini gitu, secara spiritual dan sebagainya. Bangkitlah Eropa ya, Renaissance atau Renaissance, kebangkitan ilmu dan peradaban di Eropa. Kemudian memunculkan banyak ilmuwan di segala bidang. Muncullah tokoh-tokoh di bidang matematika, di bidang kedokteran, fisika dan segala macam. Ya, kita mengenal kalau di fisika ada Newton, ada banyak tokoh-tokoh lain yang di bidang kimia ada Marie Curie, di bidang segala macam. Ya. Itu muncul dikarenakan kebangkitan Eropa. Muncul banyak ilmuwan di segala bidang, kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai di era modern. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, dengan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merasakan, ya, memahami dan kemudian merasakan alur dari kesejarahan munculnya pemikiran-pemikiran yang bersifat mistis dan saintifik itu. Sehingga sampailah kita berada di era modern ini. Kita akan berada di bagian yang mana? Ya. Pemahaman jati diri di era modern, apa yang terjadi? Sekarang ini semuanya berbasis pada skeptisisme. Ini akibat dari kebangkitan Eropa dengan peradaban yang saintifiknya, dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang itu. Skeptisisme itu adalah senantiasa mempertanyakan secara ilmiah. Kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana ini terjadinya, ini apa, dan seterusnya. Jadi kalaupun belum bisa sampai dibuktikan secara empirik, setidak-tidaknya harus logis dan rasional. Itulah kondisi masyarakat di era modern, di era milenial ini apalagi ya. Sesuatu akan dipercaya ketika bisa menampilkan bukti-bukti yang empirik atau setidak-tidaknya teori-teori yang ilmiah atau setidak-tidaknya hipotesa yang sudah terformulasi secara ilmiah, setidak-tidaknya asumsi yang logis dan rasional gitu ya. Itu adalah level-level dari validitas kesimpulan ilmiah. Jadi masyarakat modern itu skeptis dan ini merembet pada kehidupan beragama, termasuk anak-anak muda, generasi-generasi Z, gitu ya, generasi milenial. Wah itu terus bertanya, kenapa harus beragama Islam? Kenapa harus bertuhan? Kenapa harus mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa harus mengikuti Al-Quran? Kenapa harus sholat? Kenapa harus puasa? Kenapa? Itu bertanya-tanya begitu. Dan kalau kita tidak bisa memberikan penjelasan yang baik, yang masuk akal,
logis dan rasional, apalagi bukti-bukti, mereka cenderung tidak percaya. Sehingga banyak di era milenial ini anak-anak muda yang agnostik, tidak beragama atau tidak peduli pada agama, dan ateis, memilih tidak bertuhan. Karena banyak ilmuwan atau ulama Islam yang tidak mampu memberikan penjelasan yang logis, rasional terhadap skeptisisme itu. Ditambah lagi perkembangan sains dan teknologi, bermunculan ilmu-ilmu baru terkait dengan fungsi otak, di antaranya neuroscience dan konektomik misalnya ya. Yang ini kemudian memberikan sudut pandang yang lebih saintifik, lebih empirik tentang jiwa. Karena jiwa itu Ibnu Sina, dan saya kemudian lebih mendetailkan lagi dalam pemahaman yang milenial, kayaknya memang tidak Pak Agus, bisa luar biasa atau ya, tidak ini terpisah dari badan, khususnya Al-Quran otak. betul-betul dengan Bahwa jiwa itu boleh berada dikatakan di kita sedang otak. belajar Kalau ilmu otaknya rusak, tauhid. jiwanya rusak. Tapi kalau tangannya yang rusak, jiwanya nggak rusak. Kakinya yang rusak, nggak rusak. Selama otaknya tidak mengalami kerusakan, maka jiwanya juga tidak mengalami kerusakan. Nah, ini kemudian dielaborasi oleh ilmu-ilmu baru, sains baru, diantaranya adalah tentang neuroscience, ilmu tentang neuro, tentang saraf, yang melibatkan banyak ilmu-ilmu yang lain, ada fisikanya, ada kimianya, ada biologinya, ada matematikanya, bahkan ada behavioral science-nya, ada bahkan budaya politik itu ada di neuroscience semua. Dan juga penemuan-penemuan peralatan berteknologi maju yang membantu manusia dalam memahami eksistensi dan jati dirinya. Di antaranya ada peralatan-peralatan elektroencephalogram yang bisa mendeteksi fungsi atau mekanisme otak manusia dalam sudut pandang medan elektromagnetik, gitu ya. Sinyal-sinyal kelistrikannya, sinyal-sinyal kemagnetannya, itu memunculkan informasi, bahkan menggambarkan level-level kesadaran. Ini sadar apa nggak sadar, itu bisa dideteksi dengan menggunakan peralatan EEG. Atau dia sadar, subsadar, conscious, subconscious, unconscious, berada di gelombang alfa, theta, beta, gamma, delta, super gamma, super theta. Itu sekarang bisa diamati dengan menggunakan peralatan elektroencephalograph atau elektrokardiograf yang mengamati jantung, baik iramanya, denyutannya, jumlahnya, tekanannya, dan sebagainya, yang bisa memberikan diagnosis, interpretasi terhadap kondisi jantung itu lagi bermasalah atau normal atau tidak. Dan kemudian kaitannya dengan jiwa, karena ada yang disebut sebagai brain heart axis, lorong ya, aksis antara otak dengan jantung. Nah, ini ahlinya Prof. Hamid. Jadi bahwa pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita itu bisa terrefleksi ke dalam irama jantung kita. Kalau lagi emosi, jantungnya berdenyut lebih kencang, duk, tekanannya meningkat gitu ya. Ketika sabar lebih lembut, gitu. Ketika galau, ketika merenung, ketika segala macam kondisi kejiwaan, malu itu muncul dalam bentuk frekuensi irama. Bisa iramanya tidak beraturan gitu ya, ketika stres atau malu, ketika depresi. Menarik itu hubungan antara denyut irama jantung, bahkan termasuk tekanannya, kaitannya dengan kondisi kejiwaan kita. Nah, ini dibantu oleh peralatan-peralatan modern, bahkan kemudian oleh MRI, di mana bisa divisualisasikan secara medan magnetik. Ada ilmu tentang teknologi hologram, ada kamera aura dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini pendekatan tentang otak ini, waduh, semakin ngeri ya. Kalau saya sih baca-baca aja, saya bukan ahlinya, tapi saya baca-baca saja. Ini ngeri. Jadi kalau dulu pendekatan memahami otak itu secara anatomis, otak dibekukan, kemudian nanti
dipisahkan jaringan tisunya atau jaringan pendukungnya dan memunculkan fungsi-fungsi serabut-serabut sarafnya gitu ya secara anatomis ini dulu. Tapi yang modern ini lebih pada pendekatan-pendekatan yang disebut konektom, hubungan koneksi antara struktur saraf, antara serabut-serabut saraf itu yang di imaging, dicitrakan di dalam bentuk gambar yang berbasis pada sinyal-sinyal elektromagnetik. Itu bisa diketahui itu aliran kelistrikannya dengan di-imaging menggunakan MRI. Itu bisa di-imaging bahwa ketika seseorang beraktivitas, otaknya aktivitas itu ada sinyal-sinyal kelistrikannya, bahkan kemudian ada simpul-simpul sarafnya, titik-titik merah ini. Ya. Ini akan menggambarkan ya koneksi itu with release comment for our thought and behavior. Ketika kita berpikir, kita berperilaku, itu dikasih apa ya? Dikasih aktivitas pada orang yang sedang diukur itu akan menunjukkan sinyal-sinyal medan elektromagnetiknya, kemudian menggambarkan hubungan ya jaringan-jaringan sirkuit-sirkuit saraf di otak kita kaitannya dengan fungsi jiwa. Dan lebih ngeri lagi ini neuronal pathways ini jadi new MRI teknik called diffusion spectrum imaging DSI ini bisa menganalisis dikasih cairan pewarna gitu ya. Dan kemudian aliran dari cairan pewarna itu sambil diberi perlakuan itu diukur di imaging di foto ya dicitrakan itu bisa menunjukkan kemana itu aliran dari zat-zat pewarna itu dan itu menggambarkan ketika seseorang berpikir yang aktif itu wilayah sirkuit otak yang ini gitu. Ketika dia merenung yang ini, ketika dia malu, ketika dia emosional itu ada di sini dan sebagainya, itu luar biasa. Dan ini menggambarkan otak kita. Ya, jiwa itu kaitannya dengan sirkuit connectomics itu, baik secara sinyal-sinyal kelistrikan ya maupun imaging tadi yang digambarkan. Ini luar biasa penelitian tentang itu. Dan kemudian ditiru oleh manusia. Bisa ditiru oleh teknologi dalam bentuk kecerdasan buatan. Ya robot-robot. Karena memang ini ya bisa divisualisasi dan kemudian diukur besarannya, mekanismenya, polanya, dan sebagainya. Maka sekarang robot-robot itu semakin pintar dan akan semakin meniru manusia, memiliki jiwa yang semakin mirip dengan manusia. Dan apalagi manusia sudah bisa memetakan ya mapping otak, brain mapping wilayahnya bagian depan misalnya frontal lobe ya 13 higher mental function. Ini adalah fungsi-fungsi yang tinggi budi pekerti dan sebagainya itu ada di bagian frontal lobe, khususnya di bagian prefrontal cortex ya. Terkait dengan concentration. Konsentrasi itu wilayah otak yang bekerja adalah di bagian frontal lobe. Kemudian planning, merencanakan ya masa depan, mengimajinasikan itu. Judgment, memutuskan, itu ada di wilayah depan. Emotional expression. Kemudian kreativitas, inhibition, itu ada di wilayah belakang occipital lobe ini terkait dengan penglihatan. Tapi juga image recognition, pengenalan terhadap gambar itu munculnya di otak bagian belakang. Kalau itu rusak maka dia tidak bisa mengenal gambar misalnya meskipun matanya tidak rusak ya. Image perception, bahkan persepsi itu imajinasi yang lebih tinggi lagi persepsi dibanding recognition. Recognition cuma mengenali, tapi perception itu memunculkan sebuah proses yang lebih dalam. Dan sebagainya. Otak bagian-bagian otak sudah bisa di mapping, sudah bisa dipetakan sehingga semakin bisa ditiru dan ini menggambarkan fungsi jiwa. Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin menggambarkan bahwa jiwa di era modern itu bisa divisualisasikan, bisa diukur, bisa distruktur, digambarkan secara sistematis, secara struktural dan sebagainya gitu ya.
yang kalau dibagi secara klasifikasi ini ada bagian tengahnya reptilian, ya, otak reptilian, otak ternak, dan otak manusia gitu ya. Reptil ini yang mengatur terkait dengan mekanisme hidup mati saja di batang otak, yang kalau ini gagal maka MBO, mati batang otak, itu ada di namanya otak reptilian. Dan limbic system ini yang ada perasaannya, ada sistem limbik di situ, ada amigdala yang berpengaruh pada emosi, kemudian ada hipokampus, ya, memori jangka panjang untuk intelektualitas, dan kemudian limbic system itu menggambarkan otak binatang atau jiwa binatang kalau dalam konteksnya Ibnu Sina, ya. Binatang itu punya emosi pada binatang ternak, binatang menyusui, kambing, sapi, gitu ya, yang menyusui itu bisa meneteskan air mata. Gitu. Tapi yang reptil ini nggak bisa. Air matanya air mata buaya, itu tidak karena punya perasaan, tapi karena mekanisme yang lain. Nah, neokortex ini adalah otak manusia atau jiwa, ya, nafsul insan, ya, kalau digambarkan di dalam konteksnya Al-Ghazali, itu kerjanya ada di neokortex ini. Seluruh pemikiran-pemikiran kemanusiaan, peradaban manusia itu dihasilkan di cerebral cortex ini, di bagian luar ini. Nah, kemudian ada corpus callosum yang menghubungkan otak kanan dan kiri, kemudian ada talamus yang menjadi serambi otak dari sinyal-sinyal di luar otak menuju ke dalam diri manusia, ada hipotalamus yang mengatur mekanisme hormonal, ada pituitary gland, pabrik hormon, ada pineal gland, juga pabrik hormon yang mengatur ritme sirkadian tubuh, ada batang otak, dan seterusnya. Bapak Ibu lebih familiar dengan itu, tetapi maksud saya cuma ingin menyampaikan betapa pendekatan di era modern dan milenial itu sedemikian visualnya, sedemikian sistematisnya, sedemikian anatomis gitu ya, dan fungsi-fungsi yang lebih halus dalam skala medan elektromagnetik, bahkan kuantum, ya, nanti pendekatannya, itu akan menggambarkan atau memberi pemahaman tentang jiwa yang lebih kompleks. Bahkan bisa dibuktikan ditiru menjadi artificial intelligence, menjadi robot-robot yang pintar, dan bahkan bisa mengalahkan manusia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya kira kita pada bagian akhirnya, dan semua itu bisa dilatih. Otak kita bisa dilatih karena ada mekanisme namanya neuroplastisitas, seperti otot kita, kemudian dilatih tadinya bisa ngangkat cuma 1 kilo, kalau dilatih bisa ngangkat 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, itu karena dilatih dan ototnya mengembang. Pada otak ketika dilatih maka sirkuit-sirkuit sarafinya itu mengembang, badan neuronnya, badan selnya mengembang, kemudian kabel-kabel sarafnya itu juga ikut bagus, menebal, mielinnya, pembungkus-pembungkusnya yang terjadi lompatan kelistrikan di pembungkus akson itu bagus, kemudian dendritnya hubungan dengan sel-sel sekitarnya membentuk sinaps atau hubungan-hubungan sarafi, membentuk sirkuit, itu semakin bagus. Itu karena dilatih. Maksud saya, jiwa manusia itu bisa dikembangkan secara lebih terukur di era modern ini, di era milenial ini. Keseimbangan kalau dilatihkan, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, tiba-tiba dia menjadi seimbang. Kenapa? Karena sirkuit sarafi keseimbangannya kebentuk. Kejujuran ternyata juga memiliki sirkuit saraf tersendiri. Kalau dilatih jujur, awalnya susah jujur, tapi begitu sirkuit sarafnya kebentuk, maka dia menjadi orang yang jujur. Kesabaran, awalnya nggak sabaran, tapi dilatih kesabarannya, maka akan menjadi orang yang sabar. Bahkan perasaan ketauhidan, melalui zikir-zikir, dia kemudian bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam zikir-zikirnya, di dalam doanya, di dalam ibadahnya. Ya, yang kemudian ini menjadi makna jiwa itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini karena saya terlalu banyak mengambil waktunya untuk presentasi. Pasti akan memunculkan banyak pertanyaan
baik yang pro maupun kontra atau pengkritisan dan sebagainya. Ya, saya kembalikan ke Pak Dahria. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, ini luar biasa. Jadi ini ciri khas Pak Agus bahwa